Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak kabeh. Ketemu lagi sama aku hari ini teman-teman ya, karena lama kita nggak buat video tentang peternakan, tips-tips dan pakan apa yang kita gunakan. Sekarang aku coba buat video lagi teman-teman ya, untuk menjawab keresahan teman-teman semua tentang pakan apa yang kita gunakan. Oke, langsung aja tak spillkan pakan-pakan apa yang kita gunakan teman. Yang pertama kita pakai ini teman-teman ya, ini merupakan kulit kopi. Nah ini kulit kopi. Nah ini dia kulit kopi yang kita gunakan untuk campuran pakan di musim kemarau. Terus ada ini lagi, ini adalah rendeng-rendengan kering, rendeng delai-delaian kering yang kita gunakan pada saat musim kemarau teman-teman, karena memang rumput itu agak susah di sini kalau di musim kemarau. Jadi kita gunakan pakan-pakan alternatif yang memang mudah untuk. Dan ini adalah jungle yang belum selesai kita proses, belum selesai kita giling. Nah ini jungle-nya yang seperti ini, sudah full murni kering 100%, kadar air mungkin di bawah 14% teman-teman ya kekeringannya, karena memang ini sudah sangat ringan dan sangat kering. Jadi ini memang sudah siap untuk diproses ya. Kita juga ada gilingan yang sudah kita giling. Kita pakai gilingan, pakai saringan berapa nanti tak kasih tahu teman-teman ya. Nah ini dia sisa jungle yang sudah kita proses kemudian kita taruh teman-teman ya, karena kita kita gilingnya pakai saringan yang agak kasar. Kita pakai saringan 10 mili jadi agak besar-besar dia. Apakah kemakan? Alhamdulillah kemakan teman-teman, kecuali yang memang besar banget seperti ini. Nah ini tidak kemakan, tapi dari sisa itu biasanya kita pakai 10 kilo misalnya ya, paling enggak sisanya itu 1% lah atau 10%-nya, 1 kilonya itu enggak kemakan. Seperti itu kalau kita menggunakan jungle giling yang kasar seperti. Terus apalagi bahan yang digunakan? Bahan yang digunakan itu ada nih, ini ada brand Polar. Brand Polar kita pakai brand yang dari Tongkat Mas karena harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Jadi kita pakai yang brand yang dari Tongkat Mas. Ini komposisinya biasanya kita pakai sekitar 15-20% dari total ransum. Kemudian apalagi yang kita pakai? Nah yang kita pakai ini adalah nih, kita buka dulu. Nah ini dia, aduh sudah agak dalam. Ini adalah bekatul yang sedang ya, tidak kasar dan juga tidak halus. Ini sedang kita pakai, komposisinya sama, kita pakai juga sekitar 15% komposisi bekatulnya untuk campuran pakan yang ada di kita. Nah terus ini dia pakan yang ada di dalam yang sudah kita campur ya teman-teman, siap disajikan. Nah ini yang pakan yang sudah siap disajikan. Ini terdiri dari bahan-bahan tadi, termasuk kulit kopi, delai-delaian, rendeng, terus polar, katul, sama jungle jagung. Ditambah lagi ada rumput ya. Kita memang pakai rumput pacong, rumput odot, atau juga tebon jagung seadanya, karena memang sekarang rumput di tempat kita kondisi susah, jadi kita buat pakannya yang semi seperti ini. Jadi semi kering ya, setengah kering dan setengah basah. Ini kita tidak fermentasi, tapi kita silase aja, kita tidak tambahkan probiotik dari luar. Kalau untuk aromanya wangi, untuk aromanya segar, wangi, dan enak, karena memang rumputnya itu kondisi layu setengah kering. Jadi ketika kita campur dengan bahan-bahan lain ya, kondisinya ya jadinya seperti ini, kering dan warnanya nih kuning keemasan, aromanya wangi, dan ternak sangat suka. Nanti coba saya akan sepilkan proses pakan ternaknya. Nah ini dia komposisi pakan yang kita berikan tadi, teman-teman bisa lihat semua di belakang saya ya. Tidak ada satupun yang tidak makan dan tidak ada satupun yang bengong, karena semuanya doyan terhadap pakan yang komposisi yang kita berikan tadi. Kita spillkan ya, kita spillkan ini teman-teman ya. Nah lihat pakannya apa sih yang kita gunakan, sama seperti yang ada di tong tadi. Kita langsung kasihkan siap saji seperti ini. Nah
kita lihat dia sangat suka, sangat lahap, dan nanti ini akan habis dengan sendirinya. Kalau untuk porsinya sendiri kita kasih sekitar 1 kilo sampai dengan 1,3 kalau nggak salah, ini rata-ratanya 1 sampai 1,3 per ekornya, tergantung dengan kemampuan dia untuk makan, seperti itu. Jadi kalau untuk pakan-pakan ini memang sudah pakan siap saji. Jangkelnya memang tidak selembut yang gilingan teman-teman mungkin ya, tidak selembut seperti biasanya saya giling, karena saya butuh cepat karena memang stoknya kemarin habis, jadi saya giling sebisanya saja. Tapi kalau yang seperti ini mungkin kadang sebagian kemakan, sebagian nggak kemakan. Kalau emang sudah kena tulangannya yang keras banget itu nggak kemakan sama dombanya, jadi itu yang kita buang. Biasanya itu sekitar 5-10% lah dari total pakan, itu adalah sisa janggelnya tok, yang seperti ini tok yang tidak kemakan. Kalau yang lainnya itu pasti 100% kemakan, dan palung pakan biasanya di pagi hari sama di sore hari itu akan bersih dimakan sama semua domba-dombanya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ya, yang di luar dua ini kebetulan lagi sakit dombanya. Kita memang kemarin telat penanganan sampai dia lemes banget, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah doyan makan ya. Ini domba yang sakit kemarin sampai dengan kurus banget, alhamdulillah sekarang dia sudah doyan makan dan sudah mulai pulih. Dia sudah tidak lemas, sudah tidak jatuh-jatuh, meskipun sudah tak dorong-dorong seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia sudah sehat, sudah bisa berjalan. Kalau kemarin nggak bisa seperti itu karena memang didorong sedikit jatuh. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih dan dia sudah mulai doyan untuk makan lagi, teman-teman. Untuk penanganannya sendiri kita kemarin suntik dengan biodin ya. Pertama itu kita suntik biodin, habis suntik biodin terus kita suntik dengan antibiotik ya. Biodin itu apa? Biodin itu ini untuk menjaga stamina ternak. Itu pertama yang kita masukkan, mereknya biodin. Terus itu kita suntik dengan antibiotik. Antibiotiknya itu bebas, teman-teman ya. Antibiotiknya bebas. Setelah itu kemudian kita kasihkan dengan, kita lanjut dengan vitamin B kompleks. Jadi pagi kita suntik dengan biodin, siangnya kita suntikkan dengan antibiotik, terus sorenya kita kasih dengan vitamin B kompleks. Terus besoknya lagi kita suntik dengan biosan. Biosan itu hampir sama dengan biodin, cuman dia ada tambahan ada tambahan vitamin ADE-nya. Vitamin E-nya ada tambahan vitamin E-nya. Kalau biosan lebih komplit. Harganya ya hampir-hampir sama sih. Kalau B kompleks emang yang lebih murah B kompleks biasanya, teman-teman ya. Jadi itu sih kendala kita ini dua ini kemarin, karena memang telat penanganan. Saya agak ke kandang itu nggak sampai lama, cuma kita kasih makan terus sebentar, oh makan terus kita tinggal. Jadi nggak tahu kalau ini sebenarnya posisinya lagi sakit, lagi nggak enak. Jadi ketika lapar banget baru dia makan, ketika sudah terisi sedikit dia nggak makan. Kemudian dia kemarin sampai lemas banget, kemarin tempat tak tak keluarkan, sore-sore tak keluarkan, kok lemes banget. Sore-sore nggak langsung saya kasih penanganan, cuman sore-sore tak keluarkan. Nah ternyata setelah sore-sore dikeluarkan, tak taruh sini ya biar makan. Memang nggak saya kasih obat dulu, saya kasih pakan yang bagus dulu, sumber nutrisinya saya tinggikan, ditaruh di baskom. Ternyata paginya ambruk, teman-teman, ambruk ada di palungan pakan, nggak bisa berdiri dua-duanya. Masuk ke palungan pakan ini, di sini nih nggak bisa berdiri dua-duanya. Nah jadi itu mulai tak suntik lagi. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar 4 hari atau 5 hari, sudah mulai sehat, sudah mulai enak dia makan, sudah mulai makan terus, dan sudah mulai pulih, tenaganya juga sudah mulai ada. Nah dia sudah mulai belajar berebut-rebut lagi pakan dengan teman-temannya yang lain. Dengan itu sudah mulai sundul-sundulan. Jadi ya teman-teman bisa lihat, intinya jangan sampai penanganannya itu seperti punya saya, teman-teman. Kalau seperti punya saya nanti teman-teman penanganannya itu kewalahan karena memang takut domba itu keburu parah, dan kalau sudah keburu parah itu akan sulit untuk ditangani, teman-teman. Kalau punya saya ini
kebetulan sudah keburu parah, dan alhamdulillahnya itu masih rezeki, masih diparingi selamat sama Allah, dan masih diparingi sehat teman-teman. Semoga terus sehat dan sampai pulih teman-teman, karena sayang-sayang kan domba 1 ekor 2 ekor ya harganya kan bukan 100-200 ribu gitu loh kalau sudah dewasa, lumayan kan. Nah gitu teman-teman ya, jadi teman-teman harus sigap ya kalau misalnya punya domba yang sudah kondisinya nggak enak tuh, jarang nggak makan misalnya, terus dilihat nggak makannya itu karena apa karena dia kenyang, atau karena dia sakit, atau karena apa, itu coba teman-teman lihat. Kalau sudah ketemu, nah baru teman-teman ambil tindakan seperti itu teman-teman. Oke, gitu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next.